Berita Sumsel 24 jam hari ini, tak banyak restoran yang menawarkan makanan hanya bayar lauknya saja. Sedangkan nasi bisa tambah sepuasnya, hanya Kopi Darat Cafe and Theater yang berani menyediakan konsep tersebut. Restoran yang berada di Jalan Puncak Sekuning nomor 707C, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang menghadirkan menu prasmanan lengkap dengan 30 menu khas Sunda. Yuda Rinaldi, pemilik Kopi Darat Cafe and Theater menjelaskan, restorannya ini mulai menyajikan menu prasmanan sejak 4 Agustus lalu. Masakan khas Sunda yang disajikan diyakininya bisa diterima oleh lidah orang Palembang. Adapun 30 menu khas Sunda yang disajikan yakni tahu tempe, bakwan jagung, ayam panggang, ayam goreng, empal, paru goreng, limpah, usus, udang, ikan nila, ikan gurame, ikan patin, ikan lele, pepes oncom, tahu, jamur, cumi bakar, rempelo, ikan pedo, ikan asin, dan masih banyak lagi pilihan menunya. Nah, jadi kalau kenapa saya memilih menu Sunda, saya pikirkan ini kan menu Nusantara ya. Nusantara, kalau menu Palembang mungkin sudah di Palembang sudah biasa ya. Nah, menu Sunda ini walaupun bukan yang pertama, tapi kita menawarkan. Karena menu Sunda ini lebih fresh lah ya, apalagi sayur-sayurannya kan masih fresh, lalap-lalapan. Kira-kira seperti kalau mengenai harga, ya saya juga selalu yang penting kan begini ya, terjangkau dan memang sesuai dengan porsinya. Terus harga yang kita tawarkan mulai dari harga berapa? Mulai dari harga 3.000 ya untuk tempe, kemudian yang paling mahal di situ 20.000 kalau nggak salah ya, murah untuk ikan gurame. Sedangkan varian sambal seperti sambal Kopi Darat, sambal culu-culu, sambal tomat fresh, sambal terasi, sambal ijo, dan sambal tomat ijo fresh. Harganya cukup akrab di kantong mulai dari Rp3.000 hingga Rp20.000-an. Reporter dan juru kamera Cahyani Fitri, palpres.com. Pemirsa, pindang yang selama ini cukup akrab dengan masyarakat Sumsel rupanya merupakan warisan nenek moyang Melayu pesisir. Ciri khas pindang biasa dilihat dari rempah-rempah di dalam kuahnya. Siapa yang tidak kenal pindang? Masakan berkuah ini sangat nikmat jika disajikan dalam keadaan hangat. Namun, tahukah Anda asal-muasal pindang? Budayawan Sumsel, Yudi Syahrofi menjelaskan, pindang merupakan warisan dari nenek moyang Melayu pesisir. Meski di daerah lain memiliki rasa yang berbeda, masakan berkuah ini tetap saja bernama pindang. Dia menjelaskan, rasa pindang pada masing-masing daerah memang berbeda. Hal ini disesuaikan dengan selera dari penduduk setempat. Seperti di Sumsel yang dikenal pindang meranjat. Rasanya lebih asam dan manis, tapi tidak pedas. Berbeda dengan Palembang sedikit lebih bening. Pindang warisan nenek moyang ini tidak menggunakan bawang putih. Saat itu, bawang merah menjadi tanaman yang banyak ditemui hingga menjadi penyedap rasa untuk masakan pindang. Campuran bawang putih baru ada setelah adanya pengaruh Tionghoa. Begitu juga dengan ikan pada masakan pindang yang digoreng. Menurutnya, metode masak seperti itu merupakan pengaruh dari Belanda. Sebab penjajah Belanda tidak ingin memakan ikan hanya dengan direbus. Sementara itu, staf bidang dokumentasi dan publikasi budaya Disbudpar Sumsel, Ribuan Nata mengatakan, pertunjukan pindang ini dikemas dalam kegiatan Pekan Adat dan Sriwijaya Travel Fair 2022 kemarin. Reporter dan juru kamera Sri Devi, palpres.com. Dalam upaya meningkatkan sinergitas antara sesama aparat negara, personel gabungan Kodim 0405 Lahat dan Polres Lahat akhir pekan lalu menjelajah alam dengan menaiki motor trail hingga ke Curug Sambung Nyawa yang berada di Desa Talang Sejemput, Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat. Medan berlumpur tak menjadi penghalang untuk mencapai titik finish. Berkumpul di rumah dinas Kapolres Lahat akhir pekan lalu, personel gabungan Kodim 0405 Lahat dan Polres Lahat bersiap untuk menempuh perjalanan yang menantang menuju Curug Sambung Nyawa, Lahat Selatan. Sejumlah motor trail sengaja disiapkan guna menaklukkan medan keras yang sebagian juga berupa jalanan berlumpur. Setelah semuanya siap, tim pun bergerak menempuh jalur yang sudah ditentukan. Mereka menyisir jalan kota Lahat, menyusuri desa kering dengan melewati rute berlumpur.
Di tengah jalan, tim gabungan menyempatkan diri untuk istirahat sambil menyantap buah durian dan foto bersama. Dandim 0405 Lahat, Letkol Infanteri Tony Oki Priyono SIP menjelaskan kegiatan itu merupakan wujud mempererat sinergitas antara abdi negara. Menurut Dandim, personel kedua institusi sangat senang saat menjelajahi alam, melintasi trek lumpur yang memang rute sebenarnya. Sementara Kapolres Lahat AKBP Eko Sumaryanto SIK mengapresiasi dan mendukung kegiatan itu karena dengan kebersamaan ini berarti sama-sama menjaga marwah institusi, khususnya antara TNI Polri dalam bersama menjaga ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat. Reporter dan juru kamera Bernal Albar, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini, Putra dan Reza harus berurusan dengan anggota Polrestabes Palembang. Penarik bentor dan tukang servis elektronik ini diduga sudah mencuri besi reklame yang ada di depan PIM. Aksi yang dilakukan Putra dan Reza tergolong sangat nekat. Dengan meminta bantuan dari anak di bawah umur, si penarik bentor dan tukang servis elektronik ini diduga sudah mencuri besi reklame yang ada di depan Palembang Indah Mall. Bukan itu saja, dua sekawan ini juga mencuri 5 aki tak jauh dari papan reklame. Kejadian ini terungkap saat saksi bernama Riza Seftiansyah mendapat kabar dari rekan kerjanya bahwa papan reklame beserta 5 aki hilang dicuri. Saat mengecek lokasi, kawat yang mengikat aki dan besi reklame sudah diputus oleh para tersangka. Akibatnya korban mengalami kerugian hingga 6 juta rupiah. Selanjutnya, saksi yang diberi kuasa langsung membuat laporan ke SPKT Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngajib melalui Kasat Reskrim Kompol Triwahyudi menjelaskan, tersangka diamankan setelah beberapa jam melakukan aksinya. Anggota juga mengamankan barang bukti berupa 1 unit bentor, 2 potongan besi reklame, 1 tang potong, dan 1 gergaji besi. Sementara itu pelaku Reza mengaku nekat mencuri besi dan aki reklame lantaran servis elektronik sedang sepi. Barang hasil curian tersebut dijual para tersangka di daerah Musi 2 seharga 1,3 juta rupiah. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Delsa Sution, sampai jumpa.